Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niskala Hadis Adi Kancana dengan NPM 2103102100047. Saya kuliah di Unpad, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah resensi buku yang saya buat untuk memenuhi sebuah tugas yang diberikan oleh Ibu Dias Yoraida. Buku yang saya akan presentasikan ini berjudul An Introduction to Political Communication, ditulis oleh Brian McNair. Di sini saya tidak akan menjelaskan seluruh buku, namun saya akan menjelaskan satu subbab dari bab 1, yaitu Politics in the Age of Mediation. Bagian yang saya akan jelaskan adalah the media. Dalam media sistem politik, demokrasi berfungsi sebagai penyampai komunikasi politik yang berasal dari luar organisasi media itu sendiri, dan sebagai pengirim pesan politik yang dikonstruksi oleh jurnalis. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar di sini, peran media dalam kedua hal itu sangat penting. Begitu. Silahkan simak dulu gambarnya. 5 detik, saya kasih 5 detik deh. 1, 2, 3, 4, 5. Udah habis. Selanjutnya, Kait dan kawan-kawan menyarankan agar kita melihat realita politik terdiri dari 3 kategori. Pertama, kita dapat berbicara tentang realitas politik secara objektif, yang terdiri dari peristiwa politik yang benar-benar terjadi. Kemudian ada realitas subjektif, realitas peristiwa politik seperti yang dirasakan oleh aktor dan warga negara. Ketiga, untuk membentuk kategori kedua dari persepsi subjektif adalah realitas yang dikonstruksi, yang berarti peristiwa sebagai diliput oleh media. Sementara argumen mengenai kemanjuran yang tepat dari output media politik terus berjalan, tidak ada ketidaksepakatan tentang peran utama mereka dalam proses politik. Peran sentral mereka yaitu menyampaikan dan menafsirkan kejadian objektif di bidang politik dan memfasilitasi persepsi subjektif mereka dalam ruang publik yang lebih luas. Karena alasan ini, bias media adalah kunci kepentingan politik. Di era modern demokrasi ini, luas dan arah media dapat bervariasi. Dalam proses politik, media itu penting karena sebagai pengirim pesan politik dan penerimaan oleh audiens. Media, khususnya media cetak, adalah proses politik secara langsung. Media juga dapat menyampaikan pesan dari warga negara kepada pemimpin politik. Media juga dapat mengklaim untuk mewakili opini publik. Dengan adanya media, pandangan warga dapat langsung dikomunikasikan ke pemimpin. Surat kabar juga menerbitkan pembaca dan menyediakan forum diskusi publik tentang masalah politik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk Anda yang ingin bertanya, boleh langsung komen di bawah, di komen pokoknya mah. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya gak bisa resensi buku. Tapi makasih udah nonton.